Baik adik-adik, ini adalah kisi-kisi sumatif akhir tingkat SMP untuk SMP Negeri 1 Sidemen tahun pelajaran 2024-2025 untuk mata pelajaran matematika ya. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang nomor 1 diberikan bilangan-bilangan sebagai berikut. Jadi ada 0,8, 3/5, 1,5 dan 75%. Urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, ini bisa kita jadikan pecahan semuanya, atau jadikan pecahan desimal semuanya, atau jadikan persentase semuanya. Oke, di sini saya jadikan persentase saja semuanya ya. Yang pertama itu 0,8. Ini kalau jadikan persentase ya kita kalikan 100% aja ya, kali 100%. Nah, itu hasilnya sama dengan 80% ya. Terus yang kedua itu ada 3/5 ya. 3/5 kalau kita jadikan persentase ya kalikan 100% lagi. 3/5 kali 100% ya. Ini 100 dibagi 5 hasilnya 20. 20 kali 3 itu sama dengan 60 ya. Berarti 60%. Kemudian 1,5 kita jadikan pecahan biasa dulu. Di 1 kali 2 ditambah 1 ya, itu sama dengan 3/2. Kalau kita jadikan persen, jadi kali 100% lagi, kali 100%, 100 dibagi 2 itu 50 ya. 50 kali 3 sama dengan 150%. Terakhir ada 75% ya. Nah, kalau kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, berarti yang terkecil itu adalah ini ya, 60%. Habis itu terkecil kedua 75%, terkecil ketiga 80%, dan yang paling besar ini ya. Nah, sehingga urutannya adalah urutan pertama itu ada 3/5 ya, 3/5. Habis itu urutan kedua ada 75%, urutan ketiga ada 0,8, dan urutan keempat ada 1,5. Oke, jadi jawabannya ini ya. Ya, itu yang nomor 1. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 2 ya. Operasi add artinya jumlahkan bilangan pertama dan kedua, kemudian hasilnya kalikan dengan selisih kedua bilangan tersebut. Maka 10 add 8. Oke, kita langsung aja kita hitung 10 add 8 ya. Nah, aturannya apa di sini? Aturannya adalah nih ya, jumlahkan bilangan pertama dan kedua. Nah, sehingga jadinya di sini jadinya 10 plus 8 ya. Hasilnya kalikan dengan bilangan hasilnya, berarti hasilnya itu ya 10 plus 8-nya itu kalikan dengan selisih kedua bilangan tersebut. Oke, berarti kita kalikan dengan selisihnya ya. Selisihnya itu kan 10 kurang 8 ya, yang besar dikurang yang kecil. Nah, sehingga hasilnya 10 tambah 8 itu 18, kali 10 kurang 8 itu 2, sama dengan 18 kali 2, 36. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 2. Berikutnya yang nomor 3. Bobby akan mengikuti Olimpiade Matematika yang terdiri atas 30 soal ya. Dengan aturan untuk setiap jawaban yang benar diberi skor 4. Jawaban yang benar ya, yang benar diberi 4. Yang salah diberi skor negatif 1, dan tidak menjawab itu diberi skor 0. Nah, dari 30 soal, ada 30 soal. 30 soal yang ada, si Bobby hanya menjawab 15 soal. Jadi 15 soal dijawab ya. Berarti kan sisanya dikosongin ya. Berarti dikosongin sebanyak 30 kurang 15. Jadi 15 kosong ya. Nah, kemudian dari 15 yang dijawab itu berhasil dijawab dengan benar sebanyak 10 soal. Berarti 10 benar.
Sisanya kan berarti salah ya. Sisanya lagi 15 kurang 10 berarti 5 salah. Nah, sehingga skor yang diperoleh oleh Poppy itu jadinya, terus skor benar 10 benar, berarti skor benar kan 4 ya. 10 kali 4 ditambah 5 salah berarti 5 kali negatif 1 ditambah 15 kosong ya, berarti 15 kali 0. Ini sama dengan 40 ditambah negatif 5 ditambah 15 kali 0 ya 0 ya. Nah, sehingga di sini jawabannya 40 tambah negatif 5 itu 40 kurang 5 35 ya. 35 tambah 0 hasilnya 35. Oke, ini jawaban untuk soal yang nomor 3. Oke, berikutnya yang nomor 4 diberikan himpunan sebagai berikut. Oke, diberikan himpunan berikut. S adalah bilangan asli kurang dari 15. Jadi kita tulis semestanya dulu ya. Bilangan asli mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, sampai kurang dari 15 berarti 14. A itu adalah bilangan genap kurang dari 13. Bilangan genap itu bilangan yang bisa dibagi 2 ya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya, karena kurang dari 13. Kemudian B-nya adalah bilangan prima kurang dari 14. Bilangan prima itu adalah bilangan yang punya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri ya, atau yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Nah, bilangan prima yang kurang dari 14 itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke, itu bilangan prima yang kurang dari 14. Nah, yang ditanya adalah A gabungan B ya. A gabungan B sama dengan, ya kita gabungin aja semuanya ini. Gabungin A sama B nya, jadi tulis semuanya ya. Kalau ada bilangan yang sama ya tulis sekali. Nah, sehingga jawabannya jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada ya. 10, 11, 12, 13. Oke, jawabannya itu ya. Jadi gabungannya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Oke, ini jawaban untuk soal yang nomor 4. Berikutnya soal yang nomor 5. Yang nomor 5, dari 40 orang siswa di suatu sekolah, 25 orang gemar bermain bulu tangkis. 15 orang gemar bermain bulu tangkis dan sepak bola. Berarti keduanya itu ya. Banyaknya siswa yang hanya. Jadi perhatikan di sini yang hanya gemar bermain sepak bola. Oke, kalau kita buat diagram Venn-nya kayak gini ya. Karena itu ada gemar yang kedua-duanya, berarti beririsan dia. Di sini bulu tangkis atau BT ya. Habis itu sini sepak bola atau SB saya tulis. Nah, yang gemar kedua-duanya itu ada sebanyak 15 orang. Ini 15 orang irisannya ya. Terus 25 orang gemar bermain bulu tangkis. Berarti dalam lingkaran bulu tangkis, dalam lingkaran ini harus ada sebanyak 25 orang. Nah, ini kan sudah ada 15 ya. Berarti sisanya 25 dikurangi 15, itu ada 10. Berarti 10 orang yang hanya gemar bermain bulu tangkis. Terus yang ditanya yang hanya gemar bermain sepak bola di sini ya. Langsung saja X. Kalau kita jumlahin semuanya, itu harus hasilnya sama dengan banyak seluruh siswa ini, 40 orang ya. Oke, jadinya 10 tambah 15 ditambah X itu harus sama dengan 40. Di sini 25 ditambah X sama dengan 40. Jadi X-nya 40 dikurang 25 itu sama dengan 15 orang ya. Nah, sehingga jawabannya 15 orang ya yang hanya gemar bermain sepak bola. Tapi kalau yang ditanya banyak siswa yang gemar bermain sepak bola, tidak ada kata hanya, berarti dalam lingkaran sepak bola itu ya. Dalam lingkaran sepak bola ini. Nah, sehingga jadinya 15 tambah 15 30 orang kalau seperti itu ya. Oke, dalam kasus soal nomor 5 itu jawabannya yang hanya gemar bermain sepak bola ada 15 orang. Oke, itu yang nomor
5. Selanjutnya yang nomor 4, nomor 6 ya. Bentuk yang senilai dengan X kali Y kurang Z dikurang Y kali X kurang Z. Nah, di sini kita pakai sifat distributif ya. Kita pakai sifat distributif. Jadi X kali Y, X kali negatif Z, negatif Y kali X, negatif Y kali negatif Z. Itu ya. Nah, sehingga di sini jawabannya X kali Y itu sama dengan XY. X kali negatif Z itu negatif XZ. Negatif Y kali X itu negatif YX ya, atau negatif XY. Negatif Y kali negatif Z itu positif YZ. Ini bisa kita sederhanakan ya. XY kurang XY habis, sehingga yang tersisa hanya negatif XZ ditambah YZ. Atau ditulis YZ nya duluan jadi YZ min XZ gitu ya. Jadi perhatikan di sini ya, XZ min XZ. Nah, sehingga jawabannya ini ya. Atau yang di atas juga boleh ya, tergantung opsi jawaban nanti. Oke, itu yang nomor 6 ya. Selanjutnya kita bahas yang nomor 7. Anton membaca buku dengan jumlah 200 halaman membutuhkan waktu 25 jam. Jadi di sini 200 halaman membutuhkan waktu 25 jam ya. Nah, terus untuk menyelesaikan 500 halaman itu berapa jam yang membutuhkan ya? Kalau 500 halaman itu berapa? Yang anggap saja X ya. Nah, di sini kita pakai perbandingan senilai. Kenapa senilai? Karena semakin tebal halaman buku, otomatis banyak waktu yang diperlukan juga akan semakin banyak ya. Karena asumsinya di sini kecepatan baca tetap. Oke, jadi kita bandingkan saja 200 ya. Jadi 200 banding 500 sama dengan 25 banding X. Disederhanakan, ini coret nolnya 2 ya. Ini tinggal 2/5, sehingga kalau kita hitung di sini jadi 2/5 sama dengan 25/X. Kita kalikan silang. Kalikan silang itu 2 kali X itu sama dengan 2X, sama dengan 25 kali 5 itu sama dengan 125, sehingga nilai X nya sama dengan 125/2 ya, sama dengan 62,5 jam ya. Oke, ini jawaban yang nomor 7. Nah, berikutnya yang nomor 8. Rudi membeli emas di toko emas Mulyabadi. Karena harga emas naik, Rudi kemudian menjualnya kembali dengan harga 24 juta. Jika dari hasil penjualan tersebut Rudi mendapat keuntungan sebesar 20%, maka harga pembelian emas tersebut adalah. Oke. Di sini kita ingat ya rumusnya dulu. Ini kalau dalam keadaan untung ya. Kalau dalam keadaan untung, ini perlu diingat ya. Kalau dalam keadaan untung itu harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah persentase untung kali harga jual. Nah, terus kalau harga jualnya dibalik aja ya, 100 plus persentase untung dibagi 100 kali harga beli. Itu kalau dalam kondisi untung ya. Kalau dalam kondisi rugi beda lagi ya. Kalau dalam kondisi rugi, harga belinya sama dengan
100 per 100 kurang persentase rugi ya, kali harga jual. Kalau harga jualnya tinggal balik ya, 100 min persentase rugi per 100 kali harga beli. Oke, dalam soal ini kan kasusnya itu dalam keadaan untung sebesar 20% dan harga jual nih, harga jualnya adalah 24 juta. Nah, berarti kita pakai rumus yang pertama nih ya, untung harga beli ya. Jadi karena dalam keadaan untung pada soal ini ya, pada soal itu keadaannya untung 20%. Nah, berarti harga belinya sama dengan 100 dibagi 100 plus persentase untungnya 20 kan, kali harga jualnya. Harga jualnya itu 24 juta rupiah. Nah, jadinya 100 per 120 kali 24 juta rupiah. Ini coret ya, coret nolnya 1, terus 24 dibagi 12 itu 2 ya. Nah, sehingga hasilnya 10 kali 2 juta ya, 10 kali 2 juta itu sama dengan 20 juta rupiah. Oke, ini jawaban untuk soal yang nomor 8. Berikutnya soal yang nomor 9 ya. Perhatikan gambar berikut. Jadi sudut A3 120. Nah, kita perhatikan dulu di sini sudut A3 ya sama B4. Nah, sudut A3 dan sudut B4 itu adalah sudut dalam sepihak. Untuk sudut-sudut sepihak jumlahnya 180 derajat, sehingga sudut A3 ditambah sudut B4 itu sama dengan 180 derajat. Sudut A3 nya sudah ada 120 derajat ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat ya, sehingga sudut B4 sama dengan 180 derajat min 120 derajat sama dengan 60 derajat. Sehingga sudut B4 besarnya adalah 60 derajat. Oke, terus kita lanjut lagi yang nomor 10 ya. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada gambar seperti ini ya. Keliling bangun di atas adalah, nah kalau menghitung kelilingnya kan kita tinggal cari ini ya, jumlah sisi-sisinya. Nah, tapi sayangnya di sini kita nggak tahu berapa ya. Di sini nggak tahu juga. Nah, kalau kita cari kan nggak bisa itu kan. Nah, kita siasati dengan cara seperti ini. Jadi ini saya pindahin aja ya. Yang ini, sisi yang ini ya, saya pindahin ke sini. Kemudian sisi yang ini saya pindahin ke sini. Terus sisi yang ini saya pindahin ke sini. Dan sisi yang ini saya pindahkan ke sini. Nah, berarti ini kan 10 ya. 10 ini juga sama ya, 10. Nah, ini sama artinya kita menghitung keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang ya. Dengan panjangnya itu sama dengan ini ya, 35 tambah 10 tambah 10 jadi 55.
dan lebarnya kan sudah ada ini ya. Nah, jadi kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, atau 2 kali 55 tambah 50 ya, sama dengan 2 kali berapa ini, 105, itu sama dengan 210 cm. Oke, ini jawaban untuk soal yang nomor 10. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kita kali ini ya. Biar video nanti tidak terlalu panjang, kita lanjutkan ke part berikutnya, yaitu part 2 ya. Oke, selamat belajar.